Halo my brother, my sister, jumpa lagi di channel Lapak Interior. Di video gua pertama ini ya, gua akan membahas mengenai bagaimana cara kita menghitung sebuah kitchen set ya. Di sini udah gua siapkan project gua, jadi gua pernah membuat sebuah kitchen set ya. Ini project gua ada di sebuah perumahan ya di kota Surabaya, dan ini adalah penampakan dari SketchUp-nya. Kita akan menghitung harga kitchen set seperti apa, karena kebanyakan kalian mungkin lebih memikirkan masalah dapur ya, karena harga kitchen set ini bervariasi. Dan di sini gua akan menghide dulu ya, atau menghilangkan lampu-lampu dan beberapa mebel yang ada di project gua ini ya. Ini ada lampu di topinya, topi kitchennya ya. Nah ini. Dan gua udah pernah ya bikin video seperti ini, tetapi itu gua bikin videonya di channel gua yang lain. Jadi ini gua akan kembali mengulas mengenai harga kitchen set. Ya karena kalian kayaknya lebih tertarik untuk gua mengulas tentang kitchen set ya. Kitchen gua ini konsepnya American style, jadi agak sedikit modern klasik. Dan ini menggunakan finishing duko. Jadi gua di sini menggunakan satuan duko ya. Karena ada beberapa finishing. Selain duko juga ada HPL, ada juga melamin ya, dan ada juga takosit ya. Dan ini terakhir adalah duko. Kenapa tadi gua bilang takosit ya? Karena gua jarang pakai itu ya, finishing itu. Jadi gua agak ragu antara takosit atau apa gitu. Tapi kayaknya takosit deh namanya ya. Oke, kita akan membahas yang ini ya. Ini menggunakan duko ya. Kalaupun nanti ada perbedaan antara veteran duko dan HPL, itu tinggal diganti per meternya aja. Tapi cara hitungnya atau teknik rumus hitungnya sama ya. Jadi untuk tekniknya sama, tetapi harga satuannya kadang berbeda antara duko dan HPL ya. Oke, kali ini gua akan menggunakan satuan untuk harga duko. Dan ini adalah kitchennya. Pertama yang harus kalian ketahui adalah materialnya apa dulu. Seperti yang gua bahas sebelumnya ya, bahwa ini menggunakan material duko. Jadi harga per meternya pun harga duko. Yang kedua adalah masalah aksesoris di kitchen setnya ini. Kalau dia banyak lampu, ada cermin, kemudian juga ada menggunakan top table-nya ya, pakai granit, pakai marmer. Kemudian ini juga ada bagian ini dinding ini ya. Kalau ini kan gua pakai keramik ya, keramik tile model batu bata seperti ini ya. Tapi kalau misalnya menggunakan keramik marmer atau menggunakan keramik granit, itu beda lagi harganya ya. Jadi harus dipastikan dulu materialnya. Yang pertama material ya, harus kalian tahu materialnya, jangan sampai salah hitung. Jangan kalian diminta sama orang bikin kitchen set finishingnya duko, kalian kasih harga HPL, wah nanti kalian rugi ya. Atau kalian dimintanya top table-nya menggunakan granit atau marmer, kalian menghitungnya menggunakan material keramik, wah jauh kan harganya ya. Harga keramik, marmer sama granit beda ya. Jadi harus dipastikan lagi materialnya kira-kira apa. Setelah kalian menemukan material yang diinginkan klien kalian atau kalian sendiri ya, misalnya ini kitchen buat kalian sendiri gitu ya, buat rumah kalian sendiri, kalian tinggal masukin harga per meternya. Untuk duko yang di depan gua ini, yang ada di gambar ini ya, ini harga per meternya gua kasih 3,5 juta per meter. Kalau HPL di bawahnya pastinya ya, bisa 2,8, bisa 2,4, bisa 2 juta pas juga bisa. Tetapi yang ini gua kasih harga di 3,5. Kenapa lebih mahal daripada HPL? Karena material duko itu lumayan rumit ya untuk pengerjaannya ya, untuk finishingnya, dan menggunakan banyak sekali bahan. Kalau HPL kan tinggal beli per lembar, tempel, di pintu tempel, body tempel gitu kan. Tapi kalau duko enggak, dia didempul dulu, digosok dulu, dipoksi ya untuk lapisan dasarnya, kemudian didempul lagi sampai halus, baru menggunakan warna ya untuk warna dasarnya, dan terakhir di finishing. Finishing bisa pakai glossy atau bisa pakai doff
tergantung ya, mau yang ngedop apa yang mau ngegloss agak mengkilat gitu. Nah, sehingga harga per meternya pun agak mahal dan tukangnya pun beda. Kalau harga HPL tuh tukangnya dia ya udah tukang mebel plus ya dia yang ngerjain untuk nempel HPL-nya ya. Tetapi kalau ini itu tukang mebel kadang-kadang dia memanggil lagi tukang untuk cat semprot duko gitu ya, sehingga harganya pun jadi double. Jadi harga tukang duko juga dihitung, harga tukang mebelnya dihitung. Jadi ada dua tukang yang mengerjakan ini. Oke, setelah kita menemukan meterannya yang sesuai dengan gambar kita ya, atau yang diinginkan oleh klien kita tinggal menghitung aja. Cara menghitungnya yang pertama adalah bagian dari bawahnya. Ini ada bagian bawah ya. Bagian bawah ini kita akan lihat di sini memiliki, nah ini panjang 84 cm. Itu panjang sampai top table ya. Tetapi kalau untuk panjang hanya bodi saja itu 80 cm, karena bagian ini, bagian granit ya atau marmer ini biasanya dia ada pingulannya ya. Jadi sini ada ketebalan 4 cm. Tetapi di sini tidak usah dihitung karena yang kita buat kan sementara ini kan bagian mebelnya dulu ya, sehingga yang kita hitung adalah bagian mebelnya dulu. Setelah ini kita akan menghitung panjangnya. Kita akan lihat panjangnya berapa ya. Panjang untuk mebel ini adalah 2,27 meter atau 227 cm. Kalau dikasih apa namanya nih, satuan meter dia 2,27 ya. Tapi kalau satuan cm jadi 227 cm. Nah, kemudian ini tinggal dikalikan aja. Dikalikan berapa? Dikalikan yang tadi ya, 3.500.000 per meter untuk duko. Dan ingat, ini harga gua 3.500.000 ini harga gua. Dan contoh aja ya, kalau kalian mau jualnya 3,8 atau 4 juta atau berapapun per meter, itu bebas. Tapi yang perlu diingat, teknik hitungnya dulu nih ya. Kalau harga satuan itu bebas gitu ya. Dan kita tinggal kalikan aja 227 cm atau 2,27 meter ini dikalikan dengan harga meter lari. Kenapa dihitung meter lari? Karena dia ketinggiannya kurang dari semeter. Kalau kurang dari semeter, kita biasanya langsung tembak harga meter lari. Kalau ini tadi 1 meter, dikalikan dulu jadinya ya, 2,27 dikali tingginya semeter, baru dikalikan harga per meternya. Tapi karena ini 80 cm, jadi kita tembak langsung aja harga meter lari, sehingga atasnya kita nggak hitung lagi. Jadi seperti itu. Itu nggak berlaku hanya di kitchen ya. Setiap mebel hitungannya seperti itu. Kalau dia ketinggian kurang dari 1 meter, dia akan dihitung meter lari. Tetapi kalau dia di atas semeter, itu hitungnya per kan atau panjang kali tinggi. Oke. Nah, jadi karena ini tidak memiliki ketinggian 1 meter, sehingga kita langsung kalikan aja 227 cm atau 2,27 meter dikalikan harga per meter kita. Ingat, harga per meter kita itu bebas ya. Bebas, kalian mau jual berapa itu bebas. Gak usah harus ikut gua 3,5 juta per meter, gak usah ya. Dan itu berlaku juga untuk HPL. Misalnya HPL harganya di bawah ini ya, 2,8 juta atau 2,5 juta. Ya udah, 2,27 dikali 2,5 juta atau dikali 2,8 juta gitu ya. Nah, nanti hasilnya berapa? Itulah harga untuk bagian bawahnya. Ingat ya, bagian bawahnya. Oke, kita akan menghitung bagian atasnya. Kalau atasnya ini kita juga sama ya, harus tahu dulu ukuran berapa. Kita tarik ya, angka. Nah, ini dia panjang atau tingginya dan lebarnya nih 2,27 dikali 1,36. Kenapa dikali 1,36? Karena tadi yang gua bilang ya, dia di atas 1 meter tingginya, sehingga untuk lemari bagian atas harganya per kan atau panjang kali tinggi. Nah, untuk totalnya ini berapa? Nanti akan keluar ya. Jadi 1,36 dikali 2,27 itu kalian kalikan dulu sama dengan berapa. Hasil dari perkalian dikalikan harga per meter. Ingat harga per meter tadi ya. Ini tadi harga gua 3,5 juta. Jadi hasil kalinya
panjang kali tingginya dikalikan 3,5 juta per meter. Nah, itu ya. Dan sekali lagi, itu harga gua. Kalau kalian jualnya 3,84 juta, itu bebas. Dan ini juga berlaku untuk material yang lain ya. Mau HPL, mau takosit, mau melamin, terserah. Itu sama. Yang penting rumusnya dulu. Kalau ini kenanya harga per kan. Oke? Berikutnya bagian yang ini nih. Kadang kan kita bikin kitchen ada box untuk kulkas ya. Nah, ini hitungnya gimana? Ini hitungnya otomatis per kan. Kenapa per kan? Karena dia memiliki ketinggian lebih dari 1 meter. Kita bisa lihat ya, ini 1,54 dikalikan tingginya. Tingginya kita lihat. Ini dia, tingginya 2,8. Jadi 2,8 cm atau 2,8 meter dikalikan 158 cm atau 1,58 meter dikalikan ya. Setelah dikalikan, hasilnya dikalikan harga per meter kita. Yang tadi di sini gua 3,5 juta per meter. Nah, itulah hitungan untuk kitchen ini. Itu hitungan dasar sudah ya. Kalian kalau sudah menguasai hitungan itu, kalian bisa langsung mempraktekannya di desain kalian atau mungkin di rumah kalian atau dimanapun. Itu adalah angka untuk rumus menghitung kitchen set. Kemudian setelah kitchennya kita dapat hitungannya, kita akan menghitung aksesorisnya. Kalau aksesorisnya ini, itu hitungannya beda lagi karena masing-masing memiliki harga yang berbeda ya. Seperti ini contohnya, ini gua menggunakan top table ya. Jadi aksesorisnya top table itu dia menggunakan granit, sehingga gua harus hitung harga granit per meter dengan tipe apa gitu kan. Kalau ini gua tipenya tipe Star White, jadi tinggal gua kalikan aja. Ini kalau ini otomatis, kalau model-model kayak gini dia meter lari ya, dan hampir semua meter lari sih kalau untuk granit atau marmer ya. Karena biasa tukang granit marmer itu dia nggak hitung per kan ya. Nah, ini tinggal 2,27 dikalikan harga per meter. Kalau Star White ini itu harganya kurang lebih 800.000 ya per meter. Itu kadang ada yang di bawah, ada yang kadang di atas juga, tergantung toko yang jual ya. Jadi ini bukan patokan harga yang pasti yang 800.000 itu ya. Ini contoh aja, 800.000 per meter dikali 2,27 cm atau 2,27 meter. Itulah harga untuk granitnya. Kemudian untuk ini untuk dinding belakang, nah itu biasanya juga dia harganya meter lari. Nah, meter lari ya. Kadang kalau misalnya meter lari nggak dapet, dia bisa hitung harga per box. Kalau menggunakan material keramik ya untuk dindingnya atau mozaik gitu ya. Jadi material dindingnya bisa mozaik atau keramik, itu biasanya dia harga per kotak. Nanti kalian harus hubungin orang yang jual. Misalnya ini panjangnya 2,27, nanti kalian hubungi nih yang jual keramik untuk dinding mozaiknya ya, untuk dinding belakang kitchen ya. Bilang aja untuk panjang 2,27 kira-kira butuh berapa kotak gitu kan. Nanti dia akan menghitung sendiri berapa kebutuhan kotak. Karena untuk bagian mozaik dinding ini kadang-kadang dia beda ya untuk lembarannya, sehingga tidak bisa dihantam jadi satu harga meteran gitu, enggak. Dia harga per kotak, jadi harus dikasih info ke orang yang jual, tingginya berapa, panjangnya berapa, dapatnya berapa kotak untuk dinding mozaiknya gitu ya. Jadi bisa pakai mozaik, bisa pakai keramik model seperti ini ya, model bata, atau pakai keramik yang model 40 cm atau gimana, bebas gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan material keramik, granit atau marmer, itu dia hitungnya ya sama tadi, meter lari gitu ya. Jadi beda nih hitungannya untuk dinding belakangnya kitchen ini ya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, nanti ketemulah angkanya untuk aksesorisnya ya. Kemudian untuk zinc seperti ini, kompor, atau ini juga ada cooker hood ya, atau pengisap asap. Kemudian ada microwave, ada dispenser, ada kulkas. Itu kalian beli sendiri di elektronik. Itu ibaratnya gua nggak tahu ya berapa budgetnya, karena masing-masing kota beda ya.
kalian bisa beli sendiri, atau ini proyek kalian suruh aja kliennya beli sendiri gitu ya. Kalian tinggal menyediakan tempatnya aja, menyediakan lubang seperti ini aja ya. Nih lubangnya ini aja kalian sediakan, tinggal dimasukin kulkasnya. Harganya berapa ya bebas, terserah klien mau beli yang mahal atau yang murah, terserah. Kalaupun dia nitip kalian yang beli, ya udah kalian belikan aja sesuai dengan ukuran yang kalian buat untuk kitchennya ya. Oke, kemudian untuk ngelobang-ngelobangin ini seperti apa? Ngelobangin misalnya nih ya, ngelobangin zinc gitu ya, atau ngelobangin ini apa namanya, biasanya nih kompornya ada lubang gitu kan. Nah itu gimana? Itu biasanya harganya sudah satu paket dengan harga granit. Jadi kalian beli granit itu biasanya dia akan melobangi sendiri, otomatis ya, tukangnya akan melobangin sendiri gitu ya. Kemudian juga ini biasanya untuk bagian ini ya, list-list seperti ini juga dia akan otomatis akan buatkan kalian listnya seperti ini. Tinggal paling dia tanya paling mau listnya tingginya berapa, mau 9 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, terserah, bebas ya. Tapi kalau misalnya tukangnya nggak ada ngomong soal lubang-lubang seperti ini, ingatin aja sama dia gitu ya, bilang, ini saya beli granit, saya beli marmer, tolong jangan lupa dilobangin juga gitu ya. Takutnya nanti dia pura-pura bego, pura-pura nggak tahu, dikenain cas lagi kalian ya. Ditambah lagi nih, wah untuk lobangin, untuk bikin ini apa list, tambah lagi biaya. Hati-hati, itu bisa dibohongin kalian, karena biasanya harganya udah satu paket. Oke? Kemudian untuk lampu-lampu, misalnya di topi ada lampu, ada apa, itu biasanya dia sudah masuk harga per meter yang tadi di awal tadi ya. Demikian juga dengan cermin, atau mungkin juga kaca ya. Aduh sorry nih, mana tadi gambarnya nih untuk kaca-kaca seperti ini ya, kaca-kaca dapur kitchen seperti ini. Nah itu ya udah, itu masuk dari harga meteran tadi ya. Nih ini juga aksesoris seperti handle juga ya. Kalau dirasa cerminnya mahal, atau kaca transparannya mahal, atau handle-nya mahal, ya udah kalian tembak di meteran tadi ya, yang tadi 3,5 juta tadi ya. Jadi kalian bebas mau kasih berapa aja per meternya. Jadi perhatikan baik-baik aksesoris. Jangan cuman body atau finishing, tapi juga aksesoris di mebel itu kira-kira mahal apa murah. Kalau mahal ya udah naikin harga meterannya, bebas kok ya. Kalaupun kalian punya klien kayak apa namanya, nggak mau gitu kan naikin harga, misalnya kalian jual terlalu tinggi, ya udah aksesorisnya jual terpisah aja, misalnya handle atau apa gitu, ya udah kalian suruh mereka beli sendiri aja, biar kalian tinggal pasangin gitu ya. Oke sobat, demikian video gue kali ini. Kita akan berjumpa di video gue selanjutnya. Gue pamit dan salam desain. Dadah.